sisipan. Nah, itu kan Berarti bukan ayat asli gitu loh. ada Ya walaupun apa? yang penting kan sisipan nggak masalah, yang penting kan Tuh, sinkron dengan yang lain. kira-kira Iya. firman Tuhan nggak kalau sisipan? Karena apa, Bang? Dan Karena tidak ada dalil yang mendasari tentang Trinitas. Kalau Jadi sisipan itu harus betul. memang tidak disisipkan ada gitu. kata Trinitas di Alkitab, tapi kami meyakini ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Nah, dalil-dalil yang mendasari itu disisipkan seperti Yohanes Ada Bapa Koma nggak ini. di tulisan Yesus? Gitu. Ada Anak Nggak nggak? ada. Ada Roh Nggak ada. Kudus nggak? Ada. Ya kalau ada ya udah. Ya kan Kalau- sisipan, Bang. Udah Kalau dibilang tiga dinyatakan itu nggak sisipan. ada. Kalau tiga itu Yesus jadi berapa yang- kata kepada Bapaknya nggak? Dia datang dari atasnya nggak? Iya ada kalau itu. Ya iya jelas, itu udah jelas. Roh Loh. Kudus dari mana? Dari Bapa. Enggak, gini loh Bang. Anda itu jangan kayak gitu. Kalau diskusi itu minimal itu ada data yang bisa Anda tunjukkan kepada kami. Kalau Anda Ya, belum tahu, bilang Bapak. aja. Kan "Maaf, udah Pak, ada di Alkitab itu. Saya bukan nanti malah panjang nanti kita. Loh, kita kan diskusi di sini. Kan tadi Anda sudah Oh iya bilang iya. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sekarang saya sanggah. Sekarang saya sanggah gini, Anda bilangnya, loh emangnya kenapa kalau sisipan nih? Kita kasih tahu kalau sisipan ya berarti bukan firman Tuhan, berarti enggak benar. Belum tentu itu bukan firman Tuhan. Gimana? Kalau sisipan apa artinya? Itu kan Firman semua Tuhan. tulisan para rasul. Ngawur. Ngah? Ya udah udah dikanonkan sama dari sana ya, kita ikuti aja. Apanya? Di kodeks saja nggak ada loh. Di kodeks Anda sendiri loh ini. Di kodeks Sinaiticus saja nggak ada loh. Coba cek. Ya saya nggak berani bantah ya, karena LAI sudah bertulis seperti itu. Mereka lebih tahu daripada saya. Lebih benar mana kodeks Sinaiticus sama LAI? Ayo. Ya, saya percaya Ayo. LAI lah, terpercaya juga mereka. Loh, LAI ngambilnya dari mana? Ya dari sana. Dari Sumbernya kodeks kan? Dari kodeks kan? Semua kan udah di Enggak, LAI ngambilnya dari susun mana? semua sedemikian rupa. LAI ngambilnya dari mana, Bang? LAI ngambilnya dari mana? Coba cek. Ya LAI ambil dari sumbernya sana loh Pak. Sumbernya mana? Di mana? Dari apa? Ya nanti saya carikan. Nah, bilang aja belum tahu gitu loh, Bang. Tapi kan saya nggak bisa percaya Bapak begitu saja. Saya juga harus cari tahu. Saya kan nggak nyuruh Anda percaya. Seolah-olah kan Bapak meremehkan saya gitu. Bukan meremehkan, karena Anda di sini nggak bawa data, makanya Anda nggak bisa jawab. Itu jawabannya sebenarnya. Bukan berarti nggak bisa jawab, belum bisa jawab, bukan Nah, nggak bisa iya. jawab. Lah sekarang sudah bisa apa belum? Belum kan? Ya belum, bukan Nah, berarti ya berarti, nggak nah bisa. iya, berarti kan sampai detik ini Anda nggak bisa jawab. Artinya kan belum. Ya. Bener kan? Ya nanti kan ada yang ahli-ahli teologi bisa datang ke sini lah. Ya silakan. saya Berhadapan tunggu. dengan Bapak lah. Kalau bisa, Saya kan kalau bisa bukan ditunggu lah. sekolah teologi, mereka Saya lebih juga- tahu. Saya nggak sekolah teologi juga, tapi ya saya lebih tahu Bible Anda daripada Anda. Ya kita tanya yang sekolah lah, kita kan nggak sekolah. Ya, gimana Berarti sih? kan sama-sama masih belajar juga toh Pak. Mereka kan Iya, tapi udah sarjana. Nanti kita mereka nggak yang ngomongkan orang menjelaskan. lain. Kita nggak ngomongkan orang lain, kita ngomongkan kita gitu loh. Iya. Kita itu perhatian sama Bang John, kita kasih tahu gitu loh Bang. Ya Kita- baguslah kita- perhatian Pak. Bentar, gini loh. Kira-kira kalau saya ngasih tahu Bang John gini, saya dapat uang nggak dari Bang John? Enggak kan? Ya kan kita kan diskusi toh Iya, Pak. makanya itu artinya apa? Artinya sebetulnya andai pun Bang John tidak mengikuti saya, toh saya juga nggak rugi. Betul kan? Betul. Iyalah, terus apanya yang mau saya paksakan ke Abang kalau saya Enggak, nggak maksudnya dapat saya uang? tuh kan, kalau Ayo. saya apa yang tertulis itulah yang saya percaya gitu. Justru saya Tapi kalau di luar itu untuk mencari data-data kebenaran dari luar, itu kan bukan bukan saya yang harus bicara, saya kan nggak lulus makanya sarjana Bang, teologi. ini kita kasih Nanti tahu. dibilang saya hoax lagi. Dek, Kalau di luar kalau- konteks Kalau kita. kalau ada datanya ya nggak perlu sampean bilang hoax, cukup bilang di mana datanya Bang. Saya tanya gitu nih. Coba Ya Anda ketik. kan saya bilang kan gini. saya belum bisa percaya Bapak karena kan Bapak kan bukan orang ini teologi yang asli sarjana. Kalau Anda percaya Mereka kan kodeks, punya alasan-alasan kalau mengapa. Anda percaya kodeks nggak? Percaya kodeks Sinaiticus nggak Anda? Anda nih percaya nggak? Manuskrip aslinya percaya nggak?
Saya cari tahu dulu, Pak. Nanti kan saya cari Enggak, tahu dulu. maksudnya percaya enggak sama manuskrip aslinya kok saya cari tahu. Percaya Kalau atau aslinya enggak? saya percaya, aslinya saya Nah, percaya. nih, saya bacakan manuskrip aslinya. Kalau nggak percaya, diketik ya, codxsinaiticus.org. Silakan, itu asli itu. Ya, Codx itu kan nanti kan saya sinaiticus. cari tahu. Ya, Ya, nanti aja, itu nanti aja. Soal-soal kayak gitu nanti kita bahas aja yang tertulis aja yang ada di ya ini Bible. tertulis. Ya ini tertulis Kalau kita di bahwasanya. luar itu yang harus cari-cari ini nggak ada di sini, ini nggak ada di situ, ya itu bukan bidang saya gitu. Ya makanya saya kasih tahu dulu Bapak bahwasanya di kasih tahu Alkitab. saya belum bisa percaya gitu Ya loh. nggak Jadi apa-apa. kita nggak Ya, usah bicara yang kita bukan level kita gitu Pak. loh itu level saya sudah, bukan level Anda. Gitu aja. Enggak, maksudnya kan Bapak kan belum sarjana gitu loh, Siapa teologi. bilang saya belum sarjana? Sarjana teologi maksudnya. Ngapain saya harus sarjana teologi? Ya kan kita yang udah lulus kan udah mempelajari itu dengan begitu rupa. Ngapain? Ngapain? Uang yang master teologis, tahu kan Pak Dance? Tahu nggak? Nggak tahu. Nah, master teologis saya kasih tahu sekarang nih ya. Anda kalau nggak tahu saya kasih tahu. Beliau adalah master teologis, sudah S2 di luar negeri. Beliau baca Ibrani sangat-sangat bisa, baca bahasa Yunani sangat-sangat bisa, bahasa Inggris sangat-sangat lancar. Kemudian setelah beliau belajar seperti itu, artinya beliau lebih paham kan daripada saya, daripada Anda. Betul apa betul? Ya, Akhirnya beliau masuk Islam karena membaca teks aslinya. Karena tahu yang mana yang kitab yang benar-benar benar, yang mana yang enggak gitu loh. Aslinya dia baca gitu loh. Akhirnya dia bersyahadat masuk Islam karena dia tahu aslinya. ya itu kan dia kan Ya masih dia banyak lebih yang pintar lain dari gitu. siapa? Dia lebih pintar dari Anda atau Anda lebih pintar dari dia? Coba cek. Dia Ya lebih magister. pintar dari saya, tapi kan Dia magister loh, masih bukan ada yang sarjana lain loh lagi ya. toh Pak. Dia itu magister teologis S2, magister teologis, bukan sarjana. Kalau sarjana kan S1. Ini magister, sudah S2, luar negeri pula. Dia bisa 4 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Ibrani, sama bahasa Yunani. Nah, kalau dia lebih pintar daripada Anda dan saya, kenapa Anda nggak mengikuti dia? Dia kan lebih pintar. Saya Saya kasih nggak nanti tahu link. dia, saya nggak kenal dia Pak. Ketik aja di YouTube ya, DANC, Pendeta Dance gitu ya, Pendeta Dance masuk Islam. Ketik aja gitu. Oh ya, saya pernah dengar itu, saya pernah dengar itu. Nah, itu master teologis ya Bang. Kita itu sayang sama Bang John gitu loh. Kita nggak nyerang Bang John coba. Ada nggak kata-kata saya yang merendahkan Bang John? Nggak ada kan? Ya nggak ada. Ya memang kita nggak benci karena kita nggak pernah sentimen gitu loh. Kita hanya argumen gitu loh Bang. Ya ya, Jangan dianggap nanti Pak Ardiansyah ini nyerang saya ya. Jangan gitulah. Kita kan sama-sama dewasa. ya Pak. Itu. Mungkin Jadi Bang kan John. intinya gini Pak, kan ya saya memang yang sekolah lebih tinggi kan lebih paham. Tapi dengan soal iman itu kan masing-masing nggak bergantung sama juga teologi, kan 100% Nah, harus oke, teologi dulu. kita cek sekarang ya. Iman Anda berdasar atau tidak? Ya berdasar Apa dasarnya? ya Yesus. Iman kok Yesus toh? Iman Iya Anda itu iman saya bukan. dasarnya Yesus. Saya Bu- percaya karena ada Yesus yang Anda selamatkan saya, itu Anda tahu iman dari mana saya. Yesus? Tahu dari mana Yesus? Ya tahu Apakah dari Alkitab lah. Alkitab kan berarti kan dasarnya? Alkitab atau bukan? Iya, iya karena di Alkitab lah saya percaya dan saya mengalami juga apa yang saya percayai. Gitu. Sebentar. Kalau Namanya iman kan nggak hanya sekedar kata-kata, tapi kan kalau pembuktian. gini. Nah, kalau kita bahas iman sampai kiamat kurang 2 hari nggak selesai Bang. Kita nggak Ya usah iya bahas toh iman. itu loh. Yang kita bahas itu adalah dasar daripada keimanan Anda gitu loh. Paham nggak? Kalau Dasar udah kayak dasarnya tetap saya Yesus. Kalau soal data bukan di luar jangan gabung bukan. data dengan iman gitu, Pak. Dasar Anda itu Alkitab, Bang.
Buk- Ya, Alkitab ada apa? Ada Nah, ada tentang Yesus kan? lah iya, kan Alkitab kan, Bible Anda kan, kitab suci Anda apa coba? Bible kan, Iya, pegangan iya, Anda iya. apa? Bible kan. Anda tahu Iya, tahu Yesus benar. dari mana? Dari Bible kan. Iya, Masa benar. Anda ketemu Yesus sendiri kan enggak kan? Tapi nggak bisa begitu pertanyaannya. Nah, gimana coba kalau nggak bisa? Jangan bilang dasar iman adalah Bible, tapi Lah apa dasar coba? iman saya adalah pribadi orang, yaitu Yesus gitu. Loh, Lah, itu kan bahas iman lagi, bukan bahas dasar iman. Yang saya bahas kan dasar. Ayo. Oh ya, bisa juga itu. Nah, Anda beriman dulu atau berakal dulu? Coba saya cek. Eh, berbarengan, Pak. Nggak ada cerita bareng. Coba jelaskan kepada saya gimana caranya barengan. Ayo, Ya, karena coba. kita baca Nah, dan kita mengerti. saya cek sekarang. Anda begitu lahir ke dunia ini, Anda sudah beriman apa belum? Ya, belum lah, Pak. Tapi Anda sudah mempunyai akal apa belum? Ya, sudah. Sudah mempunyai otak, tapi akalnya belum jalan, kan gitu. Ya, Nah, akal Anda jalan pada usia berapa? ya usia kanak-kanak udah jalan sih. Nah, usia anggaplah 4 tahun ya. Ya, Oke, anggaplah 4 tahun. Dalam 4 tahun itu, Anda siapa yang pertama kali memberitahu Anda tentang adanya Tuhan? ya orang tua. Orang tua kan? Berarti kan betul kan? Berarti pengetahuan dulu kan yang didahulukan daripada iman. Kan tahu Ya, dulu, ya, kan harus tahu dulu. Kalau tahu apanya yang diimani kalau nggak tahu? Ya kan? ya, Betul ya. nggak? Betul nggak pernyataan saya? Betul, betul. Nah, alias Anda itu harus tahu dulu bahwasanya, John, aku ini orang tuamu. Oh iya, aku ini bapak, aku ini mama. Oh iya, bapak, mama. Ada Tuhan loh. Loh, Tuhan itu siapa? Tuhan itu sang pencipta. Siapa sang pencipta? Tapi Oh, itu nggak bisa menjadi dasar. loh, gimana sih? Sebentar, belum selesai saya. Oh iya, ya. Maksud saya tadi kan saya tanya, duluan mana beriman sama berakal? Kan Anda jawab bareng. Ternyata nggak bareng kan? Ya kan? Ayo. Ya, ya, ya. Iya nggak bareng. Sudahlah kita akui ya. Kita ini manusia biasa loh Bang. Kita bukan malaikat, bukan sempurna kita ini. Jadi kalau kita berakal dulu, kalau kita beriman dulu baru berakal kan nggak mungkin. Nonsen gitu loh. Yang terjadi adalah berakal dulu, baru beriman. Setelah berakal, berpengetahuan dahulu, baru beriman. Lah, Nah, kira-kira contohnya kalau misalnya Musa membela Laut Merah itu pakai iman atau akal? sebentar. Itu mukjizat. Kita bahas pengajaran. Oh Anda ya, dikasih mukjizat nggak? Enggak kan? ya Ini bisa kan kalau Tuhan kasih ya bisa. Kita ini kan bisa kita melakukan. ini kan kita bahas pengajaran toh. Oh Ini ya, iya kan? Ajaran Anda, ajaran saya loh kan ajaran kan? Betul nggak? ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah ajarannya, bukan mukjizatnya. Kalau mukjizatnya ngapain dibahas? Semua orang juga tahu kalau mukjizat nggak masuk akal. Kalau beriman, misalnya dalam kitab suci ada tertulis yang kita nggak masuk akal, itu pakai iman nggak? Apanya? Apanya? Misalnya ada sesuatu yang nggak masuk akal ya, kita nggak masuk akal ya, belum Contoh. tahu jawabannya, itu pakai iman nggak? Iya, contoh-contoh yang mana nggak masuk akal? Yesus menghidupkan orang mati gitu. Ya, Nah, itu kan mukjizat. Ayo, kita kan nggak Akalnya kita begini Bang, posisinya akal tuh begini. Di dalam definisi Muslim, ya perspektif Muslim mengatakan mukjizat itu adalah sesuatu hal yang memang tidak masuk akal. Nah, Nah, akal kita jalan. Oh, ternyata menghidupkan orang mati itu termasuk mukjizat yang tidak masuk akal. Jadi tetap akal juga pada dasarnya, Bang. Karena iya memang nggak akal bisa sudah terpisah, memang nggak bisa iya. terpisah. Tapi kan tetap juga akal yang bermain karena Akal sudah dulu. dinyatakan bahwa memang tidak bisa Iya, terima akal itulah saya mukjizat memang akui gitu, memang Bang. akal penting, memang sangat penting. Nah, akal Ya. dulu gini loh Bang John, kita jelaskan ya. Kita pelan-pelan ya Bang John. Kita urut dari
tersistematis gitu loh, biar nggak loncat-loncat ya Bang John ya. Ya, ya, ya. Oke, jadi pada saat Anda kecil, Anda kan dikasih tahu ada Tuhan yang namanya ini. Terus kemudian ibadahnya di gereja, terus kemudian begini cara ibadahnya. Setelah Anda lambat laun sudah paham, oh ternyata Tuhan itu ini. Barulah Anda beriman. Betul apa betul? Gini ya Pak, Loh, memang akal, tapi betul kan apa betul? Gitu loh. Mana mungkin beriman dulu gimana baru sih tahu. kita berpikir tentang Tuhan itu kan nggak kelihatan. Iya, tapi kan Bagaimana akal tapi kan kita kita kan bisa Akal kita, Bang, akal kita berarti ketika ada Tuhan yang bisa dilihat, bukan Tuhan. Begitu akal bermain, Bang. berarti nggak pakai akal dong kalau Tuhan nggak Pakai kelihatan. akal. Pakai akal ketika ada dalil yang menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat. Oke? Gunakan akal. Bingung Pak. Ketika ada Tuhan bisa dilihat, berarti bukan Tuhan. Begitu akal bermain, Bang. Nah, gini. Gimana kita bisa Akal- mendefinisikan Bentar, Tuhan? Bang John. Kita Bang pakai John, akal, John. pakai akal. Eh. Sedangkan Tuhan nggak kelihatan. Bang John, akal itu fungsinya untuk menangkap pengetahuan. Betul apa betul? Ya sebatas yang kita bisa lihat. Sebentar, Dan pertanyaan rasakan saya, dengan panca indera pertanyaan kita. saya, akal itu untuk menangkap ilmu pengetahuan itu betul atau betul? Ya benar. Stop dulu. Kalau betul, pada saat Anda baru lahir, apakah Anda langsung beriman dulu baru berakal? Kan enggak toh. Artinya Anda berakal dulu, setelah berakal baru berpengetahuan dulu. Setelah tahu baru Anda imani. Betul apa betul? Saya rasa sih Pak, akal dan iman itu berbarengan Pak, nggak Saya bisa nggak sedang bahas terpisahkan. itu. Makanya kita uji di sini, gitu loh. Kita uji di Jadi sini. kalau kita kan baru lahir nih Pak, Ya, oke. belum bisa apa-apa. Ya, Nah bagaimana kita memakai akal tanpa iman, sedangkan kita kan belum tahu apa-apa. oke. Dengerin ya, Kita urut dari awal ya. Ketika Anda lahir, rocot, oe, gitu ya kan. Setelah itu, siapakah Iya gini yang Pak, maksudnya saya siapakah- gimana bisa timbulnya akal kalau tidak ada Makanya, iman. Astagfirullahaladzim. Makanya dengerin dulu, jangan dipotong dulu, gitu Oh loh. iya ya, boleh siap Dengerin sorry. dulu. Kita itu yang tersistematis gitu loh, biar ibarat Ya tulisan ya, itu. sorry maaf. Oke, ibarat tulisan itu bisa dimasukkan apa namanya tabel gitu loh, biar bacanya mudah, paham nggak? Gitu ya. Oke, kita urut Lanjut. dulu. Ketika pada saat Anda lahir, Anda itu sudah mempunyai otak, tapi akal Anda belum bisa digunakan. Iman Anda belum ada, karena Anda belum bisa beriman. Beriman itu Anda harus yakin dulu, mana mungkin usia 0 tahun Anda sudah bisa mempunyai keyakinan, kan belum bisa. Bener apa bener? Sabar, saya sanggah dikit dulu. Gimana? Gini ya, kita kan lahir toh. Ya, lahir. Otak kita kan belum bekerja. Belum bekerja. Nah, Apakah Anda sudah beriman? bagaimana otak kita bekerja kalau Ya. tidak ada yang kita percayai? Bagaimana usia 0 tahun Anda sudah bisa mempunyai ketetapan hati, garis miring iman? Gimana? Contohnya, Apakah 0 tahun Anda sudah bisa beriman? saya mau berjalan. Itu kan saya juga perlu iman. Oh, saya bisa nih, saya pasti bisa. Itu kan dengerin. otak dan iman tuh bekerja, Pak. Dengerin. Pada saat 0 tahun, apakah Anda sudah bisa beriman? Sudah atau belum? Iman kan, percaya kan, artinya percaya kan. Iya, sudah bisa. Nah, apa belum? bagaimana Iya. kita bisa Dijawab berakal aja, tapi nggak tidak usah percaya? berasumsi. Tidak usah berasumsi. Apakah 0 tahun Ya. Anda sudah bisa beriman? Ya belum. Belum, selesai. Nggak usah dijelaskan, nanti saya yang jelaskan. Terus kemudian usia 3 tahun, apakah Anda sudah bisa berjalan? Ya mungkin bisa, belum. Saya lupa. Ya bisa lah, usia 3 tahun sudah bisa berjalan. Ya. Apakah bisa. usia 3 tahun Anda sudah beriman? Ayo.
Usia 3 Sudah tahun. kayaknya, sudah kayaknya, Sudah. sudah kayaknya. Bagaimana bisa anak kecil usia anak 3 tahun sudah bisa memiliki, oh iya, saya ini harus beriman kepada Tuhan yang ada di sana ini. Bagaimana bisa? Karena Enggak maksudnya iman itu kan percaya. apa yang Anda percayai? Kan waktu itu kan kita belum percaya Enggak, belum apa yang mengerti Anda tentang percayai? Tuhan. Apa yang Anda percayai? Saya percaya bahwa saya bisa jalan. Loh, Kan masih kecil kan? apa yang Anda Itu percayai? kan otak Anda percaya otak kan bisa berpikir. jalan. Otak An- bilang, aku masih kecil Nah, nih, kakiku kan masih kecil nih, belum bisa nih. nah, Tapi sebelumnya ada nggak saya yang harus yakin, ngasih saya harus tahu? yakin saya bisa jalan. Orang lain bisa jalan. Ada nggak yang ngasih tahu Anda cara berjalan? Ada nggak? Enggak, itu kan harus ada keyakinan. Sebentar. Ada Untuk nggak yang berjalan tuh kan butuh keyakinan. mata Anda melihat orang berjalan nggak sebelum usia 3 tahun? Ya, melihat. Oke, itu yang ditransfer ke otak Anda atau enggak? Informasi tersebut ditransfer ke otak Anda atau enggak? Ya. Itu disebut sebagai pengetahuan, paham? Ya contohnya ini, kalau orang yang Paham apa? buta, gimana kok? Sebentar. Anda paham nggak? Itu adalah disebut sebagai pengetahuan, itu namanya modeling. Paham ya? Paham nggak? Pengetahuan itu. Jadi Anda itu oh iya, bagaimana cara berjalan? Oh, karena saya melihat orang berjalan dan diajari sama orang tua saya. Ya apa iya? Ya. Ya, berarti pengetahuan dulu atau iman dulu? Ayo. Ini masih berjalan loh. Ayo. Ya bisa pengetahuan. Ayo. Saya akui bisa Jangan kayak pengetahuan, gitu. tapi bisa Bang John. berbarengan juga. Bang John, jangan ngarang Bang John. Ini itu ilmiah, nggak ada dokter manapun juga di dunia ini itu yang bilang bahwasanya kita itu tidak tahu dulu baru beriman, nggak ada. Kita itu harus tahu dulu, setelah tahu baru kita mengimani. Kalau tidak tahu apanya yang mau diimani, mau nggak tahu. Sekarang Bang John saya kasih tahu nih sekarang. Bang John. Ya. Saya kasih tahu sekarang ya. Ya. Oke, yakin nggak? Ya, kasih tahu aja. Ya, yakin nggak? Yakin nggak Bang John? Barusan saya ngomong. Yakin nggak? Yakin kasih tahu. Loh iya, yang Kecuali saya apa kasih yang mau tahu. dikasih tahu. Nah, apa yang mau saya kasih Ya tahu? kan? Berarti kan harus Kan tahu saya dulu yakin, kan? saya yakin mau dikasih tahu. Saya yakin mau Iya, dikasih tahu. iya. Tapi kan dari saya dulu yang ngasih tahu. Betul nggak? Ya kan itu butuh iman juga. Ayo. Ya, bisa ya, benar-benar. Udahlah Bang, jangan dipaksakan. Ini tuh Bang John saya kasih tahu dulu bahwasanya ya dengerin ya. Bang John saya kasih tahu bahwasanya rasanya garam itu asin. Andai kata Bang John itu belum pernah makan garam seumur hidup, ya, andai kata Berarti itu apa? dengerin dulu. Abang belum pernah makan garam seumur hidup itu tak kasih tahu Bang John, garam itu asin. Ah, masa sih? Iya asin. Setelah itu Anda nyoba, oh iya asin ya. Percaya sekarang? Iya percaya. Karena saya kasih tahu duluan. Kalau nggak ada yang ngasih tahu, kalau nggak ada yang membeli garam di tempat Anda, siapa coba? Orang tua Anda nih beli garam. Siapa yang beli? Siapa? Apakah Anda dikasih tahu orang tua Anda? Iya kan? Dikasih tahu tiba-tiba, John, garam tuh asin. Garam tuh gimana toh, Bu? Garam tuh yang mana? Garam tuh yang bentuknya putih loh, John. Yang mana garam itu? Nah, berarti Anda harus tahu dulu, Bang, baru yakin gitu loh. Tapi bagi yang belum pernah dikasih tahu. Udah, jangan tapi-tapian. Udah jelas. Oke, lanjutlah. Oke. Nah, gitu loh, Bang. Kita itu sayang sama Bang John. Bang Taib. Ya, Bang Taib lanjut. Iya. Sebenarnya tadi ada panggilan ini nih, panggilan koma lain. Ada yang dimualafkan kah? Enggak. Biasanya kalau ada teman saudara kita ada perlu bantuan. Oh, gitu. Iya. Tapi udah rungkat ternyata.
Oh, udah Jadi lengkap. begitu Bang John. Jadi ini sebenarnya ada kesadaran awareness Bang, dibutuhkan awareness. Karena memang di dalam Islam itu ada namanya mukallaf ya. Mukallaf itu adalah usia Ya, ketika hukum itu berlaku begitu ya kepada diri kita begitu loh. Jadi memang ya, ya, ya. memang ketika kita sudah dewasa ya ya kita harus mengandalkan kesadaran tadi itu, awareness tadi itu, akal tadi itu untuk ini, untuk bisa menentukan keselamatan kita ya, keselamatan kita Ya, dalam hal ajaran atau keyakinan gitu bang, begitu. Jadi ya, sudah jelas lah patokannya, memang dalam hal keyakinan ya kitab sucinya begitu ya, atau Alkitabnya begitu loh. Kami ya, menyandarkan kepada Al-Quran, kemudian hadis, kemudian segala macamnya, kemudian ya dari Kristen ya dari Bible-nya. Cuman ya, akal ini kan bisa mencerna. Ini kenapa ya, ya? ya. Kok dalil-dalil di dalam Paulus ini kok cenderung atau mayoritas itu bertentangan dengan Ya, dalil-dalil yang saya kayak gitu juga. Kan waktu awam belajar Alkitab juga pasti ada yang kita belum mengerti. Ya mm, kita cari tahu. Sampai ya sekarang juga aku masih pelajari, belum selesai. Asal ya Bang John open minded ya, dengeran ya. Asal Bang John mau open minded, tahu ya open minded ya. Iya, Ya, asal Bang John mau open minded, insya Allah Bang John akan menemukan jalan yang benar. Karena gini Bang John, tidak ada di dunia ini ya kebenaran itu bersanding dengan kesalahan tuh nggak ada, iya, nggak ada. Jadi saya kalau tahu sudah, Pak. jadi Ya, benar itu ya dalam kehidupan ini itu nggak mungkin bersanding dengan keabu-abuan atau kesalahan itu ya, nggak ada, ya. gitu loh Bang. Ya jadi kalau kebenaran itu belum tentu menurut kita masing-masing. Kita jalani aja begitu. Belum ya Kebenaran tentu yang bisa Bapak diuji Bang. yakini itu Bang, dari Bapak kebenaran berdua yakini belum tentu kebenar itu kebenaran buat saya karena saya gini gini, belum menemukan. kebenaran tuh bisa Begitu. diuji. Iya. Nanti kan juga Kebenaran tuh saya cari bisa tahu diuji. tentang Al-Quran. Nanti kan saya Ya, pertanyakan ke Bapak nanti ke depan. ya, Saya belum punya kebenaran tuh data yang bisa lengkap diuji. untuk bisa Betul. mempertanyakan Al-Quran. Kalau keyakinan itu nggak bisa didiskusikan. Karena keyakinan itu dasarnya adalah Ya data maksudnya data. Data maksudnya. pokoknya kan gitu. Tapi kalau kebenaran itu hanya satu, Bang. Abang percaya nggak bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini Tuhan itu adalah cuman satu-satunya? Percaya nggak? Kalau Ya tiga gimana? percaya. Nah, ya makanya itu nggak mungkin kan ada Tuhannya. Oh, Anda nganggap gini, oh Tuhannya orang Islam beda sama Tuhannya orang Kristen, beda sama Tuhannya orang Ah, ya. Buddha, beda sama Terus Tuhannya orang Katolik. Apa mungkin ada 4 Tuhan atau 5 Tuhan? Nggak mungkin kan? Ayo. sekarang ya, saya tambahkan Bang John ya, begini Bang ya, di Ulangan 64 ini ada dikatakan Shema Yisrael ya dari Taurat Musa ya, yang menyatakan ya, bahwa Shema Yisrael Hashem Alakana Hashem Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian di Markus di Perjanjian Baru ada di 12:29, tetapi ketika kita rujuk ke 28-nya itu ini asbabun nuzul atau sebab akibat. Yesus ini menjawab sebuah pertanyaan dari ahli kitab dan orang Saduki ya. Apa hukum yang paling utama kan begitu ya. Ini loh Bang. Garis bawahin hukum yang paling utama, paling utama. Kemudian di Markus 12:29 Yesus menjawab hukum yang terutama ialah artinya apa? Diulang lagi, Bang. Shema Yisrael tuh, Musa itu diulang lagi secara letterlek, Bang. Secara verbatim, eh, secara apa ya utuh begitu, yaitu dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya ini hukum terutama, Bang. Jadi terutama artinya kan kalau kita rujuk ke dalam bahasanya itu ya, diksinya itu bahwa yang paling utama lah, yang paling teratas, supreme atau prime gitu ya, yang paling utama dah pokoknya dah, paling atas gitu ya. Yaitu hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, di mana ini perulangan Shema Israel itu sendiri di dalam Taurat Musa. Jadi
ketika sekarang kita perbandingkan saja, akal kita harus dijalankan, dipakai, digunakan, akal sehatnya, kemudian gitu ya, rendah diri, kita coba merendah diri. Kenapa? Kita lihat sekarang orang Israel juga, orang Yahudi sekarang juga keimanannya kok tidak trinitas. Sedangkan hukum utamanya juga sama dengan hukum yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Ketika ditanya oleh orang Saduki dan ahli Taurat gitu loh. Dia ulang secara letterlek itu, Bang. Shema Yisrael itu. Jadi orang Yahudi sekarang kan mempunyai keyakinan sama seperti Muslim gitu ya. Murni, absolut monoteisme, mengesahkan Tuhan tanpa ada embel-embel unity atau tanpa embel-embel 3 person in one Godhead begitu ya. 3 pribadi di dalam satu hakikat. Tidak seperti itu Yahudi, Bang. Dan menurut perspektif Islam juga dan semua literasi, semua keimanan, semua para nabi itu, nabi dan rasul itu sama, Bang. Mempunyai pesan yang sama. Karena apa? Karena bersumber dari Tuhan yang sama. Yaitu apa? Ya, kalau di Islam kan ada namanya wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illallah Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian di Markus tadi juga seperti itu. Kemudian saya tambahkan lagi mungkin di mana nih? Di 1 Raja-Raja 8:23. Lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas, dan di bumi, dan di bawah. Saya tambahkan lagi di 2 Samuel 7:22. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dan telinga kami. Ya, ini sebenarnya pada dasarnya keimanan Muslim juga semua para nabi juga sama, Bang. Kalau kami di Muslim ada laisa kamitsli syai'un. Artinya apa? Allah itu tidak sama seperti apapun. Sama seperti 2 Samuel 7:22. Sebab ini Engkau besar. Allahu Akbar ya maksudnya ya. Ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau. Apa ini? Laisa kamitsli syai'un. Dan tidak ada Allah selain Engkau. Apa ini? La ilaha illallah. Atau yang tadi wa ilahukum ilahu wahid. Sama, Bang, sebenarnya. Jadi dari mana datangnya trinitas ini? Oke, Bang. Tadi pagi kan saya nyimak juga Bang Juma datang di sini bahwa Allah Israel sama Allah Muslim itu beda. Itu bagaimana Bapak tanggapi? Maksudnya gimana? Saya nggak bisa komentar karena saya tidak mendengarkan secara ini. Nanti dengar aja di channelnya Bang Zuma itu nanti ada kok. Nggak. Tadi kan lagi sama siapa berantem itu. Konteksnya kita tahu. Tadi kan Bang Zuma udah akui bahwa Allah orang Israel beda dengan Allah orang Muslim, orang Arab. Bagaimana dulu konteksnya? Kores juga kadang-kadang suka bilang bahwa Yesus dan Isa itu berbeda ketika berbicara dalam konteks tertentu kan gitu. Itulah perbedaan di antara Bapak itu sama yang lain. Tidak, bukan. Itu cuma bukan gitu. Kita harus tahu. Jadi gimana? Dulu. Coba tanya ke Bang Zuma gimana penjelasannya sebentar kalau datang ya. Tidak ada itu, tidak ada. Nanti malamlah saya datang lagi kalau Bang Zuma naik. Juga kadang-kadang menarasikan kan bagaimana dengan namanya itu nama gereja Isa Al-Masih, bagaimana dengan dalil-dalil di dalam versi Salaber yang masih mengandung kata Isa Al-Masih, bagaimana dengan kalender seperti itu. Jadi bagaimana konteksnya? Nantilah malamlah mungkin Bang Zuma naik lah, kita tanya lagi maksudnya apa tadi. Ya, Bang John, saya sarankan memang open minded ya, terbuka untuk menerima semua kebenaran ya. Jadi jangan kalau mau open minded artinya dibuka betul-betul pemahamannya. Jadi akalnya memang harus digunakan. Kita sedang tidak berbicara mukjizat. Ya, saya pakai akal apa? Kalau mukjizat itu nggak bisa kita logikakan ya, karena nggak nutut ya otak kita. Contoh, Yesus bisa menghidupkan orang mati gimana? Coba itu kan bukan ajaran Yesus. Apakah kita harus mengikuti Yesus untuk menghidupkan orang mati? Kan enggak kan? Gitu loh. Jadi itu bukan ajaran. Nah, yang saya maksud adalah
konsep ketuhanan itu harus benar-benar masuk akal konsep. Salah satunya contoh, coba Bang John tanya ke semua orang Gini Pak, Islam. gini Pak. Bagaimana Bapak memasukkan akal Tuhan itu bisa dimengerti dengan akal doang? Ya itu tadi makanya. Bang, berdasarkan dalil-dalil kan. Dan Sesuai Tuhan dengan nggak apa? kelihatan. Tuhan Ya, nggak kelihatan. makanya kalau tidak yang kelihatan bukan Tuhan, begitu saja. Nah, Sesuai dengan Ya Yohanes belum tentu 1:18. nggak kelihatan itu bukan Tuhan. Oke, saya jelaskan Bang ya. Di dalam Yohanes 1:18 dinyatakan bahwa Tuhan itu tidak kelihatan. Tetapi Tuhan atau Allah itu atau anak yang di pangkuannya yaitu Yesus Kristus yang akan menyatakannya. Artinya menyatakannya ini Bang. Ya, ini sebagai dalil apa? Dalil Yesus itu Tuhan itu berteofani atau berinkarnasi begitu ya. Ini dasar dalilnya ini. Ya. Yohanes 1:18. Oke, sepakat ya. Oke, saya Ya. jelaskan. Ketika dibuka di Alkitab Sabda, Bang, lihat itu. Bagaimana apa diksi yang digunakan di dalam Yesus Kristus yang menyatakannya. Menyatakannya itu, Bang, menggunakan bahasa aslinya itu yaitu exegiomai. Exegiomai itu diartikan sebagai apa? Menceritakan dan menerangkan. Jadi dalil ini runtuh, tidak bisa dijadikan firman menjadi manusia. Karena dalilnya itu menyatakannya itu menggunakan kata exegiomai, yaitu menerangkan dan menceritakan. Bagaimana kita mengenal Tuhan itu? Dengarkanlah Yesus ketika menceritakan Tuhan itu seperti apa, bagaimana Yesus menerangkan Tuhan yang sebenarnya itu seperti apa. Begitu, sama halnya semua para nabi itu. Bagaimana umatnya itu mengenal Tuhan, ya dengarkan nabi yang diutus itu. Sesuai dengan Yohanes berapa? 17:3 begitu. Ya, betul. Kita uji aja Bang Thayyib konsep Begitu, ketuhanannya. Bang. Jadi bukan Ya, jadi runtuh Bang ya, runtuh. Yohanes 1:18 itu dijadikan dalil untuk berteofani. Tuhan itu berteofani, berinkarnasi, menjelma. Itu tidak Bang, karena menyatakan ini pakai istilah menceritakan saja, bukan berteofani. Nah, ini loh akal yang kita maksud ini, gunakan akal. Kita elaborasi lagi tuh dalil. Ternyata Ya, tidak betul. seperti itu, Bang. Ketika Ya, kita betul. sedikit elaborasi saja. Pokoknya yang ada tertulis itulah iman saya, Pak. Ya, itu yang tertulis ya, Bang. Kalau Nah, Saya yang kutip menurut dari Alkitab Bapak, Sabda kok. dari yang lainnya itu Bang masing-masing. John, gini Bang John. Saya tambah sedikit Bang Thayyib ya. Yun sewu Bang Thayyib. Silakan. Jadi gini Bang John. Bang John barusan bilang, ya yang tertulis itu adalah iman saya. Ya itu betul. Saya setuju itu. Enak itu kalau kita bahas, meskipun saya tidak 100% percaya kepada Alkitab, enggak. Hanya yang sesuai dengan Al-Quran saja saya yang percaya. Nah, oke, kita nggak usah bahas itu. Kita bahas Bang John aja. Bang John bilang bahasanya saya percaya apa yang tertulis itu. Oke, di Yohanes 17 ayat 3 menyebutkan bahasanya Yesus bersabda, inilah hidup yang kekal, mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar, koma, dan koma itu setelah koma itu dan, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini bahasa gampang Bang, anak kecil aja udah tahu ini nggak perlu ditafsir. Ini eksplisit ayat ini gitu loh. Jadi bahasanya satu-satunya Allah yang benar. Kalau satu-satunya nggak mungkin salah satunya, nggak mungkin ada dua, nggak mungkin tiga, nggak mungkin empat, nggak mungkin satu-satunya. Di sini tulisannya satu-satunya. Oke, itu satu ya. Kemudian koma dan mengenal Yesus Kristus. Nah, kalau ada tulisan koma kemudian dan, itu berarti menunjukkan entitas selanjutnya gitu loh. Entitas yang pertama adalah satu Allah. Entitas selanjutnya adalah Yesus Kristus. Nah, itu dua entitas berarti sudah. Ini baru satu ya. Ini baru satu loh ya. Oke. Sekarang kita lihat 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Nah, ini Yesus ini membedakan ya. Dengerin ya. Karena Allah itu Esa. Oke? Esa itu artinya tunggal, bukan satu kesatuan. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia. Maksudnya siapa di sini? Ya Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus ini satu,
Allah ini satu, berarti dua. Nah, ini yang sesuai yang letterer itu, Bang. Tertulis. Ya, Tertulis ya, ini. ya, 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 saya Oke. tahu itu ayat. Kan Oke, Bapak kan ambil satu ayat itu mendefinisikan semua. Jadi Bapak satu ayat itu menyimpulkan semua, sedangkan ayat-ayat lain ada juga yang mendukung bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi Oke. Bapak Sekarang mencopot sekarang satu ayat Yang Oke, mana, hanya oke, Bang? oke. untuk memberi Gini. kesimpulan buat yang Sekarang semua. sekarang kita cek logika berpikir Anda. Kita cek. Anda menyebutnya Bible kitab suci atau bukan? Gini aja Pak, Yesus kan adalah Aduh. utusan. Nah, utusan sebagai Ditanya, apa dia di dunia Bang, ini? sebentar, Tujuannya sebentar, dia sebentar. diutus untuk apa? Itu yang harus poin pentingnya. Ya, sebentar, Dia sebentar, sebentar. diutus-utus, tapi sebagai apa dia diutus? Itu yang harus Iya, penting. iya, sebentar dengerin. Anda menyebut Bible kitab suci atau bukan? Kalau bukan selesai masalahnya, gitu loh. Kitab suci, Kitab orang suci. Apakah Kristen. apakah di kitab suci menurut Anda kitab suci itu boleh kontradiksi apa enggak? Ya, kontradiksi menurut kita belum tentu Ayo, jangan kontradiksi yang ditafsir. belum tentu Jangan ditafsir. kontradiksi. Buka Mungkin KBBI. pemahaman kita aja belum nyampe. Buka KBBI, jangan ditafsir. Ayo, jangan ditafsir Apanya sendiri. yang mau dicari di Ya, KBBI? kontradiksi itu artinya berlawanan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Andai pun ayat Ya, yang berlawanan itu menurut saya, menurut Bapak, tapi belum tentu yang sebenarnya berlawanan. Loh, Mungkin kita kira-kira belum berlawan. nyampe otak kita untuk Loh, memahami itu. bukan belum nyampe otak kita, gitu loh Bang. Saya sudah nyampe otak saya, ini gampang. Ah, itu Ini kan anak menurut Bapak. bukan Kalau menurut saya saya, ini jelaskan menurut saya, nanti Bapak bilang salah lagi. Nah, Loh, itu. menurut tulisan. Coba sekarang Anda jelaskan kepada saya, gimana Yohanes 17 ayat 3? Menurut Anda gimana? Apa sesuai? Coba Ya Yohanes benar, 17. benar. Tapi kan ada ayat lain yang menyambung dari situ, ayat dari atas, dari Ayat bawah apa? ke situ. Apa? Coba baca ayat 1, coba. Ayat 1, 17 berapa? Yohanes Kan berapa? 17 ayat 3, terus 17 ayat 1, 2, 3, 4, terusnya. Itu konteksnya apa dulu, Pak? Oke, Ya, kita baca. Yohanes 17:1. Oke, kita baca ya. Setelah Isa menyampaikan semua itu, ia menengadah ke langit dan bersabda, "Ya Allah, saat yang ditentukan sudah tiba. Muliakanlah anakmu ini, supaya anakmu juga memuliakan engkau. Engkau sudah memberi wewenang kepadanya atas seluruh umat manusia, dan ia pun memberikan hidup kekal kepada semua orang yang telah engkau serahkan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang telah engkau utus." Ini perikopnya berbunyi, doa Isa untuk murid-muridnya. Sekarang saya mau tanya, apakah Yesus itu Tuhan? iya, Tuhan berdoa kepada Tuhan. kepada Bapa. Apakah Bapa adalah Tuhan? Ya, Apakah Tuhan berdoa kepada Tuhan? kan Bapak udah tahu konsep Trinitas. Sebentar. Apakah Yesus adalah Tuhan? Ya. Bapak kan udah tahu konsep Trinitas, Apakah Bapak. sebentar. Diikuti aja lah. Udah itu aja. Loh, Kalau apakah saya Yesus begitu nanti Bapak malah misa-misa di satu Enggak. Tuhan dua, satu, dua. Ya, Kan ya satu memang. mereka. Gimana coba? Di mana ayatnya yang menunjukkan bahwasanya mereka satu? Coba tunjukkan ke saya. Aku dan Bapak satu. Oke, di ayat lain juga berbunyi aku dan murid-muridku adalah satu. Gimana? Coba jelaskan. Itu Apakah- beda lagi konteksnya. Beda lagi kan. Nah, ya jangan gitu ya. Kalau mau sama ya disamakan. Gak bisa begitu, Nah, Pak. makanya aku dan Bapak adalah satu. Kalau di situ penafsirannya adalah satu tujuan gimana? Ayo. Ya itu menurut Bapak. Ayo. Lah iya, makanya kita nggak ambil ayat yang implisit gitu loh Bang. Coba kita baca dulu ya. Aduh, kita sedang menunjukkan Abang itu ayat yang eksplisit supaya kita nggak nafsir. Anda nggak nafsir, saya juga nggak nafsir gitu loh. Paham nggak maksudnya? Iya, yang utusan itu apa masalahnya gitu loh. Loh, ya kalau yang namanya utusan itu pasti beda Nah, itu dengan Bapak yang menafsir. mengutus. Bapak mulai menafsir.
Loh, ini saya baca ya. Saya Apa baca ya. menafsir menurut Al-Quran? Berarti Bapak keliru Aduh. juga. Enggak, ini nggak usah saya tafsir, saya baca ini yaitu bahwa mereka mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar. Saya nggak perlu tafsir. Satu-satunya itu apa artinya menurut Anda? Satu. Satu atau dua? Satu. Terus kemudian koma dan mengenal Isa Al-Masih. Nah, menurut kaidah bahasa Indonesia setelah koma dan kemudian disebutkan suatu entitas lagi yang bernama lain, kira-kira ada berapa entitas di situ? Anda paham bahasa Indonesia nggak? Dua. Dua, berarti ada berapa entitas di situ? Dua. Nah iya, dua kan? Tapi satu mereka. Halo, di mana? Ayo. Bapak dan Yesus satu. Ayo, di mana? Mana satu? Ini kan- Bapak dan Yesus satu loh. Anda kan menafsirkan. Saya tunjukkan ayat kepada saya yang tidak perlu ditafsir lagi. Coba. Tunjukkan ayat Ya kepada benar, saya. itu dua entitas. Iya, dua entitas. Ini nggak nafsir saya ya. Saya nggak nafsir loh. Ini saya Ya. baca. Saya membaca. Saya tidak menafsir. Oke? Ya. Oke. Sekarang tunjukkan kepada saya ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Bapa itu sama dengan Yesus, tapi tunjukkan yang eksplisit. Jangan yang implisit. Nggak bilang sama, nggak sama. Satu Berarti kan? dalam satu kesatuan maksud Ya saya sudah, seperti itu. satu kesatuan. Tunjukkan di mana ayat yang mengajarkan satu kesatuan. Satu kesatuan yang mana? Satu Ya, kesatuan tadi ya. kan Bapak dan Yesus dan Bapak satu itu. Ah, aja itu kan cukup. satu, bukan satu kesatuan. Tadi jawabnya satu kesatuan. Ya, Kan? satu tambah satu jadi kesatuan gitu loh. Bapak dan istri. Coba cek, Bapak dan istri Bapak. cek satu Jadi tambah satu satu. berapa? Cek dulu di kalkulator. Satu Ya, tambah nggak satu bisa berapa? dikalkulasi pakai otak. Loh, ini bahasa Indonesia apa bahasa mana? Kata pakai iman juga ini Pak. Jangan pakai otak. Tadi katanya dasarnya pakai apa Alkitabiah. Sekarang pakai iman. Gimana sih? Ya memang dua. Tapi di Nah, situ iya. kenapa dibilang satu coba? Ya, Yesus dan dua. Bapak satu. Artinya apa maksudnya? Itu artinya Bapak menafsirkan lagi. Loh, ya sudah, ya nggak usah bahas ayat itu biar saya nggak nafsir. Ya Nah, kan? berarti kan apa? Bapak kan tanya ke saya. Gini Bisa loh, saya Bang John kan salah, tanya Bapak ke juga bisa saya. salah. Jadi nggak bisa kita mempersalahkan siapa-siapa. Lah iya makanya dengerin Bang John kan tanya ke saya barusan. Bang John menyuguhkan ayat yang implisit, tanya, saya jawab, katanya saya menafsirkan. Ya sudah, saya milih nggak jawab aja. Sekarang tunjukkan kepada saya ayat yang eksplisit. Bang John tahu nggak eksplisit? Yang tertulis. Bukan, ngawur. Ketik aja Yang dulu. apa adanya eksplisit tuh, tuh. apa adanya. Ngawur. Ah, Bang John ini kurang literasi. Eksplisit tuh masa nggak tahu tuh Bang John? Kalau Bang John nggak tahu, saya kasih tahu. Ya, kasih tahu apa. Oke, bukan menurut saya ya, eksplisit itu menurut KBBI itu adalah ayat yang gamblang, yang Iya toh, yang lugas. tertulis toh, apa adanya toh. Aduh. Ya, gamblang kan apa coba? Gamblang itu apa coba? Gamblang itu maknanya. Nggak bilang yang makna gamblang kok. itu maknanya. Kalau yang Nggak tertulis bilang itu makna di KBBI tulisannya. tadi. Kalau semua ini tertulis, Bang. Meskipun ayat implisit itu juga tertulis. Coba Paham saya nggak cari bedanya? KBBI ya, KBBI. Iya, silakan ketik eksplisit. EKSPLISIT. Silakan. Eksplisit, ketik aja. Terus terang, tidak berbelit-belit. Jangan terus terang. Di Gamblang depannya terus dulu. terang itu apa? Depannya terus Gamblang terang itu apa? dulu. Di sini tulis terus terang, tidak berbelit-belit. Saya nggak nambah-nambahin loh, ini KBBI loh. KBBI Gamblang dulu apa? Bang, gamblang, tegas, terus terang. Gamblang, Loh, ini tegas, terus tertulis di terang. sini. Abang Terus cari, terang. abang buka di kbbi.co.id yang lebih Ya. ini. Saya Tapi- buka di kemdikbud.go.id. Oh ya, silakan Ya, boleh ya juga. sudah, ya udah, Di sini silakan. tulis terus terang, tidak berbelit-belit. Ya. Sehingga orang dapat menangkap maksudnya. Dengan Nah. mudah dan tidak mempunyai mudah. gambaran yang kabur. Nah, sekarang Ya. abang ketik ya kbbi.web.id. Silakan. kbbi.web.id. Silakan. Aduh, Habib. pusing. Loh, kita akan belajar sama-sama. Sama aja loh Pak. Enggak. Coba buka dulu. Nanti baru bilang. Buka dulu. kbbi.
web.id. Coba cek. Sudah? Titik web titik ID. ID. ya eksplisit. Nah, ketik apa bacanya? Gamblang, tegas, terus terang. Sama toh, Nah, Pak. lah iya gamblang, tapi kan yang tadi nggak ada gamblangnya, sekarang kan ada, betul kan? Ya sama. Lah iya, sekarang kan sudah paham makna eksplisit. Contoh, ya kan sudah paham kan? Jadi Ya. kalau Yesus ditanya, Yesus, siapa Tuhan? Yesus jawab, ya Tuhan kita Allah, Allah itu Esa. Gamblang kan? Gamblang nggak? Ya, Gamblang nggak? ya, gamblang. Kenapa Yesus nggak jawab gamblang gini? Yesus, siapa Tuhan? Aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Kenapa nggak jawab gitu? Ya kini datang sebagai manusia di situ, Pak. Iya, Dia tapi kan sebagai hamba. makanya Yesus tuh nggak kepingin membingungkan umatnya gitu. Ngapain dia harus mengakui dia Tuhan? Sebenarnya orang udah tahu dia Tuhan. Lah, Murid-muridnya Anda tahu mengakui kok. Murid-muridnya mengakui. Semua orang Yahudi Pak, Farisi Saduki Pak, nggak ada yang mengakuin Pak. nggak ada. Oh, Ya, masa memang mereka berani nggak mereka percaya. menganatema Memang mereka nggak mau percaya, tapi menyalibkan. murid-muridnya percaya. Coba, murid-muridnya juga orang Yahudi. Mana ada muridnya Ada. menyembah Yesus? Coba mana? Siapa aku ini? Aku Yesus bilang ini Petrus bilang Mesias. Anak Allah yang Maha Tinggi. Petrus Itu 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 siapa? apa coba? Sebentar. Cek. Lukas berapa? Lukas. Matius atau berapa? Gak bisa Pak. Siapa aku? Menurut kamu? Mau Ada yang bilang apapun Elia, ada yang diksinya, bilang para nabi. mau anak Tuhan, mau anak apa, itu semua alegoris itu. Itu implisit, Bang. Ya udahlah Itu kalau ditafsirkan implisit. kayak gitu lagi, udah ditafsirkan Nah, lagi. tafsirkan aduh. jadinya. Masa mau Bang John bukan saya samain yang anak tafsir Allah tadi, sama Bang. Allah? Bang Eh, Toib Bang yang John. tafsir. Bang John, kalau saya menyuguhkan data Udah jelas-jelas eksplisit, pakai anak kok. kalau saya Ya, menyuguhkan anak data Allah. dengerin. Ya anak Allah Kalau- siapa coba? Kalau bukan Tuhan juga. dengerin. Kalau saya menyuguhkan data eksplisit, maka Bang John itu selayaknya juga harus menyuguhkan data eksplisit. Bener apa bener? Eksplisit gimana? Maksudnya dari Yesus sendiri. Aduh. Ya iyalah, masa dari... Kalau dari murid-muridnya kenapa nggak dipercaya? Gitu loh. Anda lebih percaya mana murid sama Yesusnya? Ayo. Ya saya percaya murid dan Yesus juga karena mereka berdekatan. Enggak. Saya mau tanya, Anda lebih percaya mana? Kata muridnya atau kata Yesus. Yesusnya? Oke, Yesus. sekarang carikan saya ayat secara eksplisit ya yang menyatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan. Tapi saya bisa mencarikan Anda yang menyatakan secara eksplisit bahwasanya Ya, udahlah. dengerin. Saya itu Ya, bisa ya, ya. Saya itu bisa menunjukkan ayat kepada Anda yang menunjukkan bahwasanya Allah itu Tuhan. Bisa saya. Bisa. Gini Pak, siapa kita loh? Kita nih bukan yang dekat dengan Yesus. Loh. Murid-murid lebih dekat. Artinya mereka lebih tahu Yesus. Masa kita bisa mendefinisikan berbeda dari apa yang murid katakan? Ngapain definisi? Kita nggak boleh definisi. Ngapain Enggak, sih? muridnya mengakui dia Mesias. Bagaimana Bapak bisa menyangkal itu? Gimana sih? Daud Mesias, semua Mesias Pak, Semua banyak Mesias, Mesias. loh. Apa Beda, sih maksud Mesias dari yang dimaksudkan itu adalah juru selamat bagi Memang orang-orang di benar, dosa. Tafsir Yesus lagi juru kan? selamat. Nafsir lagi kan? Ayo. Gak ada Ayo. masalah, Yesus itu juru selamat. Ayo, Kenapa? nafsir Ya siapa lagi. lagi yang dinubuatkan coba kalau bukan Kenapa ya? Yesus? Bang, Cuman Tuhan Bang tidak, John. Allah tidak, kan begitu. Bang John. Tolong tunjukkan kepada saya di Alkitab ayat yang secara eksplisit gitu loh. Tahu Saya nggak eksplisit? tanyakan, Nah, siapa Mesias yang akan datang coba? Saya iya tanya terus yang kenapa? dinubuatkan. Maksudnya Terus Mesias terus jadi Oh, Tuhan. Mesias terus. Wong ini Ya baru. raja, dia raja. Iya raja, kalau raja jadi Tuhan. Ya kita menyembah raja. Menyembah raja atau menyembah Tuhan? Ya menyembah Tuhan dan raja. Di mana ayatnya? Coba. Ayo. Ayat apa? Ayat tentang apa? Loh, Anda tadi kan bilang Kenapa? menyembah raja dan Tuhan. Mana ayatnya? Ya kalau Raja raja dan nggak Tuhan. disembah nggak? Disembah nggak di raja kalau ada raja? Disembah nggak? Ya enggak lah, ngapain raja disembah? Ya itu Bapak kalau ada di Indonesia raja, Bapak nggak menyembah raja. Enggak, ngapain nyembah raja? Ya nyembah Tuhan Bapak lah. ditembak loh. Loh, mending saya mati ditembak daripada saya menyembah raja.
artinya kan menghormati yang Ayo. Nah, Ayo. tahu kan kalau manusia Ya. itu menghormatin kan, antar manusia itu menghormatin namanya. tapi kan dia Makanya raja dan Yesus tidak disebut dengan raja. kurios. Tuh, raja Karena tuh dia kurios, Bang. memang junjungan, sayyid, guru, rabi, apapun lah Ya, itu. Sebutan-sebutan terhormat Ini, itu betul. dinisbatkan kepada Yesus. Karena memang dia Betul. terhormat. Betul. Kata Kurios. Bang Toyib betul Iya, dia sekali. tidak sekedar Tapi raja saja, jangan dia kan anak Allah. dituhankan, begitu. Dia Anak punya Allah banyak terserah. sebutan, banyak Bahkan di Bible sebutan dia. menyatakan bahwa anak-anak yang soleh saja mengikuti perintah Tuhan itu disebut dengan anak Allah. Anak Allah itu implisit. Anak Allah itu implisit. Eksplisit, Bapak, itu kan gamblang ayatnya di situ. Ah, Ayo terus- coba, saya tes sekarang. Saya tes murid-murid Bang Walaupun Toyib. itu kan Bang Toyib, Ya. murid-murid yang lain disebut anak Allah enggak? Ya, bahkan orang yang mematuhin itu Nah, perintah Allah orang itu yang ya anak mematuhin. Allah. anak Allah, beda Beda kan anak-anak. jadinya. Nah, itulah kan yang saya maksud. Di situ Anda kan menafsir, anak-anak, Iya, anak-anak nafsir, kan? Allah berarti kita yang percaya. Terus Jadinya nafsir anak nggak? anak Jadinya- tunggal Bapak, anak Jadi- tunggal Bapak yang Itu dulu kan di masalah pangkuan Bapak. singular dengan plural saja itu. Bang John nafsir. Terus apa yang dikatakan anak tunggal Bapak yang di pangkuan Bapak? Itu apa? Bang John, tadi kan Anda Nanti bilang. masuk. Tadi kan Anda bilang menyembah raja dan Tuhan. Sekarang nggak usah susah-susah. Gini aja loh. Sekarang Bang John silakan tunjukkan ayatnya, saya buka di sini. Silakan. Terus gimana Ada Pak? Sorry. Bang John tadi kan bilang menyembah raja dan Tuhan, dua-duanya disembah. Iya. Coba tunjukkan satu ayatnya secara eksplisit di Alkitab. Ayat berapa? Bahwa Loh, kok bahwa? Bahwa yang menunjukkan kita harus menyembah raja dan Tuhan. Coba. menyembah itu artinya kita menunduk pada aturannya raja. Loh. Menunduk. Anda tahu menyembah nggak? Ya menyembah. Apa menyembah? Artinya apa menyembah? Menyembah Ayo. kan banyak maksudnya. Apa? Menyembah Apa? kepada Allah, menyembah kepada raja. Artinya menyembah itu apa? Cari aja di KBBI. Nah, makanya saya kasih tahu sekarang. Ya, kasih tahu lah. Anda itu jangan ngeyel aja. Santai lah Aduh. Pak, jangan dibawa tegang lah. Kita kan berdiskusi. Ya makanya abang itu saya kasih tahu bahasa Indonesia gitu loh. Ya. Jangan ngeyel. Kalau abang nggak tahu, jangan merasa tahu. Nggak usah. Tenang aja, kita nggak akan. Saya cari juga. Iya, kita nggak akan gitu loh. Mau apapun sebutannya, Bang John, mau Mesias, mau raja, mau apa, rabi tertinggi, paling tinggi sekalipun, jangan sampai kita menuhankan, artinya menyamakan dia dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta. Itu Muslim juga mengakuin banyak sekali mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Tadi bahkan kemuliaannya kami menganggap bahwa Terus Nabi Muhammad juga mulia sekali. Tapi kalau tidak di Jawa sama. gimana Pak? Orang Jawa Gusti itu Iya, gimana? apakah menganggap bahwa raja itu Tuhan yang Maha Kuasa? Kan itu permasalahannya. Istilah Gusti itu apa Pak? Bahasa Jawa itu artinya? Iya, bisa tanya sama orang Jawa apakah mereka menganggap raja itu yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya yang the one and only, yang Maha Pencipta, yang Maha segalanya, Maha Ini besar. arti Apa menyembah itu? ini menghormati dengan mengangkat sembah. Iya. Mengangkat sembah kan? Sama dengan Yesus memuja, disebut kan? dengan kurios, dengan Sama enggak? dengan Bapak, sama Enggak. dengan anak. Sama. Memuja nggak? Memuja atau enggak kira-kira? Memuja. Lah iya, memuja Arti sebagai kedua apa? memuja. Sebagai apa? Sesuatu sebagai? Sesuatu sebagai Tuhan Nah, atau dewa. Anda menyembah Tuhan atau dewa? Tuhan. Lah iya, berarti benar kan? Ayo. Ya benar. Lah iya, makanya memuja. Menyembah itu memuja. Iya. Lah iya. Jangan terjebak sama sebutan-sebutan jabatan-jabatan yang disematkan kepada Yesus. Kan bukan cuma raja aja kan, dia kan apa juga juru selamat, terus
Ya Ya, benar, Banyak juru lah. selamat. benar emang. Tiap nabi Juru yang diutus selamat. itu menjadi juru selamat kepada kaumnya. Iya, tiap nabi, tapi Semua Yesus sama. berbeda. Nah, itu aja. Senjatanya Bang John tuh cuman itu doang. Nanti Jangan, sebut anak Allah. Bang John. Orang-orang Terus yang saya payet tanya Bapak, Mesias yang anak Allah juga ditunjukkan itu berbeda. siapa? Kenapa? Mesias yang dimaksudkan orang Yahudi itu siapa? Ya kenapa? Apa masalah Ya, dengan Mesias? yang Apakah Bapak dia tahu itu Mesias siapa? itu Allah, Tuhan atau Bapa yang dimaksudkan Oh, itu? berarti bedalah pemahaman kita. Artinya yang ditunggu Yahudi itu Mesias itu apakah Tuhan? Apakah Tuhan yang Maha Kuasa? Menurut perspektif Yahudi, walaupun yang ditunggu itu Mesias yang bisa Ya, Bapak menyelamatkan, bacalah di perjanjian lama, nanti ketemu tidak Mesias itu ada, apa. Bang. Keyakinan Yahudi itu sama untuk dalam Nggak hal ada, nggak ketuhanan ada. sama Bang John, dengan Muslim, nggak Bang. ada. Kita lebih Ya, tahu. udahlah. Kita lebih tahu. Saya sudah Bang John. Gitu, capek, Bang. Bapak. Kita Bang John. rehat sejenak dulu lah. Iya, Tidak iya. ada bahwa Yahudi itu yang Bang John, jangan ditunggu-tunggu kapok ya. Mesias itu adalah Bang John, jangan kapok Tuhan ya. yang Maha Kuasa. Enggak lah, santai lah. Karena mereka Iya. tidak mengimani bahwa Tuhan berinkarnasi, berteofani. Saya pikir Bapak Diansa ini kejam ya. Menjelma. Kenapa itu? Biasa kan berdebat sama yang oten yang lain. Ngapain kejam, Bang? Enggak, ngapain saya kejam itu? Pernah saya dengar berdebat kayak gitu. Iya, tapi saya nggak kejam, hanya suaranya aja. Memang Oh, setiap iya, orang iya. karakter suaranya kan beda-beda. Kayak saya ini kan gini, ada yang suaranya enak kayak Bang Thoyib atau Bang Handi, Oh. itu enak suaranya. Tapi Mungkin tergantung lawannya ya. Oh iya, oh iya. iya pasti itu, Pasti. pasti itu. Kalau saya lawan orang-orang yang kayak Bang John gini, kalau Bang John menghormati kita, jangankan Bang John, siapapun yang menghormati saya lebih menghormati dia, gitu loh. Bahkan Oke. saya suruh dia follow saya, nanti follow saya Bang, nanti saya follow balik, gitu saya. Oh iya ya. Ya kalau Oke, memang nanti lagi lah Pak. Nanti saya Oke. siapkan data yang untuk mempertanyakan iman Bapak dan Bang Toib ya. siap, insyaallah, Oke, insyaallah. siap. Makasih buat semua masukannya. Sama-sama Bang ya. Maaf Oh, lahir iya. batin Bang ya. Bang Wan di mana Ada Bang ucapan Wan? yang salah. Bang Wan tidur ini kayaknya ini, aduh. Aduh, ya udahlah kita close lah biar nanti dia itu loh. Siap. Oke deh, siap. Thank you Bang Oke John. Bang John ya. Yuk. Bang Mohon John, maaf. thank you. Terima kasih banyak Bang John. Ada ucap-ucap salah. Aku tak turun sih Pak Arif. Iya. Iya sama. Saya Tak juga muter-muter. saya mau ada perlu sebentar ini. Thank you ya Bang Thoyib. Ya sama-sama Bang Arif Barakallah. ya. Ya sama-sama untuk typing ya. Saya mohon diri dulu, undur diri. Ya, makasih. Bang host juga ya, terima kasih udah dinaikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang type di bawah, saya juga izin pamit dulu ya sebentar. Nanti kita naik lagi. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow saya ya, biar saya bisa buka kamera untuk menunjukkan data-data. Oke, thank you. Assalamualaikum.